Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Di video ini saya akan sedikit mengulas atau mereview sebuah sistem operasi berbasis Linux yaitu Zorin OS. Mungkin untuk teman-teman semua yang tidak familiar dengan sistem operasi Linux itu adalah sistem operasi lain yang kalau Anda misalnya mengenal Microsoft Windows, nah selain Microsoft Windows ada sistem operasi lain yaitu Linux. Kenapa saya membahas Linux? Karena sistem operasi ini menurut saya memberikan kita kebebasan, kemudahan, dan yang paling penting sistem operasi ini open source. Artinya kita bebas melakukan modifikasi, kemudian menyebarkan ulang. Atau dalam istilah lebih mudahnya sistem operasi ini gratis. Dan saat kita menginstal sistem operasi Linux ini atau si Zorin OS ini, kita sudah otomatis menginstal aplikasi-aplikasi yang biasanya kita butuhkan seperti Office dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan dari Zorin OS. Di sini saya akan coba lihat informasinya, mungkin di setting. Kita lihat dulu sistem informasinya. Kita lihat di sini. Bentar, saya cari dulu. Sistem. Oke, gimana ya? Kita lihat dulu sistem informasinya. Kita lihat. Oke, saya sambil mencari juga ini overview langsung. Saya tidak persiapan, jadi sambil saya cari. Ini menggunakan desktop desktop environment XFCE. Jadi kalau di Linux itu biasanya mereka masing-masing sistem operasi Linux mengusung desktop environment-nya sendiri-sendiri, dan ini adalah XFCE. Dia adalah sebuah desktop environment yang cukup ringan, sangat sesuai digunakan untuk laptop-laptop tua, termasuk seperti laptop saya ini yang ditenagai dengan prosesor dual core dan RAM 2 GB. Ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian aplikasi apa saja yang ada di Zorin OS ini? Setelah kita selesai menginstalasi, kita klik menunya. Di sini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang secara standar kita butuhkan. Dari sisi aksesorisnya, di sini ada Archive Manager. Ini biasanya kita gunakan untuk membuka file-file RAR. Kalau di Windows kita harus menginstal WinRAR dan sejenisnya. Ada kalkulator, kemudian ada jam, ada File Manager, atau kalau di Windows seperti Windows Explorer, tampilannya seperti ini. Dan tampilan ini pun nanti bisa dikustomisasi atau disesuaikan dengan kemauan kita. Kemudian selain itu di sisi aksesoris ada font manager. Kalau kita mau menambahkan font-font, terutama font yang open source. Ada text editor. Kalau di Windows seperti Notepad. Ada terminal. Ini salah satu fitur paling powerful di Linux. Ini kalau di Windows seperti CMD. Nah, mungkin untuk Anda yang baru menggunakan terminal ini seperti mimpi buruk, tapi sebenarnya kalau nanti Anda sudah bisa menggunakan terminal dengan baik, dengan lancar, ini sangat membantu sekali. Oke, kemudian di sisi grafik, software apa saja yang kita dapatkan? Ada dokumen viewer, ini kita bisa gunakan untuk membuka file-file PDF. Kemudian ada GNU Image Manipulation Program atau GIMP. Ini merupakan software open source yang bisa kita gunakan sebagai alternatifnya Adobe Photoshop. Jadi kalau Adobe Photoshop itu kan berbayar, Anda harusnya membayar lisensi ketika menggunakan Adobe Photoshop, tapi dengan GIMP ini kita mendapatkan sebuah software yang setara dengan Adobe Photoshop, ya termasuk ada plus minusnya juga. Jadi tampilannya hampir sama seperti Adobe Photoshop seperti ini.
ada tool yang biasa digunakan. Kita tutup dulu. Lanjut di bagian grafik tadi ada LibreOffice Draw. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh apa itu LibreOffice, Image Viewer, kemudian aplikasi scanner. Kemudian di bagian internet kita sudah dibekali dengan sebuah browser yaitu Firefox. Kemudian ada Remina, ini untuk mengkoneksi ke remote desktop dan juga manajemen email dengan Thunderbird. Kemudian di aplikasi multimedia kita diberi banyak sekali software, ada JIS yaitu untuk webcam, ada Kazam ini saya install sendiri, tidak bawaan default dari Zorin OS ini, saya install sendiri. Kazam ini untuk melakukan screen recording. Kemudian ada media player, ya seperti Windows Media Player lah. Ada PTV, ini video editor. Kemudian Pulse Audio Volume Control untuk manajemen volume, dan XF Burn ini digunakan untuk burning CD atau DVD. Kalau dulu di Windows kita biasa kenal dengan Nero yang paling terkenal. Kemudian Office. Nah, kalau biasanya di Windows Anda menggunakan Microsoft Office, nah di sini di Linux sudah sebagian besar, hampir semuanya mungkin, langsung memasukkan paket atau instalasi aplikasi Office ini. Ya. Yang pertama ada LibreOffice Writer, ini adalah padanan atau alternatif dari Microsoft Word. Kita tunggu loadingnya sejenak. Nah, LibreOffice ini adalah sebuah proyek aplikasi open source atau sumber terbuka, bisa kita dapatkan dengan gratis dan cukup bisa mewakili kebutuhan kita ketika kita membutuhkan tulis-menulis. Jadi tampilannya hampir sama seperti Microsoft Word. Kemudian di sini ada manajemen font. Tentu saja yang disertakan defaultnya adalah font-font open source. Jadi kita tidak mendapatkan font seperti Times New Roman, Arial, dan lain sebagainya yang default Windows, tapi itu bisa diinstal terpisah. Kemudian fitur-fitur yang lainnya hampir sama seperti Microsoft Office. Saya sendiri kalau secara pribadi lebih banyak menggunakan LibreOffice daripada Microsoft Office, kecuali untuk kebutuhan kerja, karena bagaimana lagi kebutuhan kita di tempat kerja semuanya Windows minded, ya sistem operasinya Windows, Microsoft Office-nya pakai Microsoft Office, format dokumennya doc atau docx. Ya, jadi kalau untuk kerja saya tidak Linux yang harus Linux banget enggak. Jadi kalau untuk kebutuhan pribadi saya berusaha untuk menggunakan software-software yang legal yaitu open source. Tapi kalau di tempat kerja ya bagaimana lagi, kita harus menggunakan software-software yang berbasis Microsoft karena memang kenyataannya seperti itu. Ini tampilannya untuk LibreOffice Writer, kita bisa mengetik di sini. Hampir sama, tidak ada masalah, pengaturan alignment-nya, spasinya, insert dan lain sebagainya bisa di LibreOffice Writer ini. Selain LibreOffice Writer, kalau kita butuhkan Microsoft Excel, kita bisa gunakan LibreOffice Calc. Ini adalah aplikasi spreadsheet alternatif dari Microsoft Excel. Nah, tampilannya seperti ini, hampir sama seperti Microsoft Excel. Formula-formulanya pun juga sama. Nah, kita punya angka, ini kita tambahkan, ya sama dengan ini plus ini. Nah, sama. Kalau kita misalnya punya angka lagi di bawahnya, kita tarik di sini, kemudian kita tarik ke sini, kita buat operasi formula seperti di Excel juga bisa sama, kita langsung tarik sini, ini langsung dijumlahkan semua. Ini LibreOffice Calc. Mungkin nanti di lain video kita bisa bahas tentang aplikasi-aplikasi yang ada di Zorin OS. Kemudian untuk Office, PowerPoint, Anda tidak usah khawatir, di sini juga menyertakan LibreOffice Impress. Ini untuk presentasi. Jadi
LibreOffice ini sudah mencukupi kebutuhan kita. Awal buka kita langsung dikasih template, Anda bisa pilih kosongan atau pilih template yang sudah disediakan. Di Linux ini saya misalnya ambil template ini, kita open. Nah, kita langsung mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, misalnya buat tulisan di sini. Kalau kita mau lakukan slideshow, kita bisa langsung seperti di Windows F5. Ini adalah tampilan slideshow-nya, atau bisa juga lewat menu bar slideshow start from first slide atau dari slide-slide tertentu. Oke, kalau Anda bekerja dengan database pakai Microsoft Access, Anda bisa juga pakai LibreOffice Base atau LibreOffice Base. Nah, tampilan seperti ini, tapi saya tidak akan demokan. Nanti kita harus membuat database dan sebagainya. Kalau Anda butuh Paint atau aplikasi seperti Paint, Anda bisa gunakan tadi LibreOffice Draw. Ini masih loading sebentar. Nah, ini ada LibreOffice Draw. Di sini kita punya banyak sekali, kita bisa membuat garis, kita juga bisa membuat yang lainnya. Jadi ini sebuah aplikasi drawing yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, kalau kemudian untuk di setting banyak sekali yang kita dapatkan. Ada additional driver kalau kita butuh driver tambahan, Bluetooth manager, kemudian firewall kalau kita butuh firewall, kemudian pengaturan mouse dan touchpad, network juga, network connection juga, dan lain sebagainya. Printer juga sama, kita dengan menggunakan Linux ini kita bisa langsung colokkan printer, otomatis bisa terkenali untuk beberapa printer sih gitu. Tapi nanti kalau memang dibutuhkan driver, biasanya di situs-situs di printer itu sudah menyediakan driver untuk Linux. Kemudian di sistem setting kita ada task manager, di subject analyzer, task manager ini kita coba buka. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita mau menginstal software, kita bisa langsung pakai ini software manager. Jadi cara kerja di Linux ini sama seperti di Android. Kalau kita butuh aplikasi-aplikasi apa, kita tidak usah browsing, tidak perlu browsing satu persatu. Kita cukup menuju ke repositorinya atau ke Play Store-nya. Nah, di sini karena saya tidak terhubung di internet, nanti bermacam-macam akan muncul di sini. Misalnya kategori video, di sini nanti akan keluar aplikasi apa yang berhubungan dengan video. Cuma karena saya tidak terhubung dengan internet, jadi tidak bisa tampil. Jadi itu saja mungkin overview singkat saya, review singkat saya tentang sistem operasi Linux Zorin OS ini. Nanti mungkin di video-video selanjutnya saya akan mencoba untuk mengeksplor lebih dalam lagi. Mungkin akan membuat atau menjawab rasa ingin tahu atau beri gambaran kepada Anda semua yang menonton video ini. Apa itu sistem operasi Linux, apa itu Linux, dan apa komparasinya dibanding dengan Windows. Terima kasih telah menonton video sederhana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.